Halo, salam literasi dari Rumah Matahari Pagi. Buka halaman pertama, mari kita mulai. Kisah baru menunggu di balik lembaran ini. Selamat datang teman-teman. Senang rasanya bisa berjumpa di sini menyapa kalian semua. Temannya Aris, di sini kita nggak cuma mau ngebahas barisan kalimat di atas kertas, tapi kita mau berbagi rasa, pengalaman, dan inspirasi dari apa yang telah kita baca. Hari ini ada satu set buku menarik yang menurut saya wajib kita diskusikan, dan saya ingin membacanya bersama kalian. Jadi siapin minuman favorit kalian. Saya ini ada kopi, ada air putih, jangan sampai kita dehidrasi. Terus kita buka pikiran kita dan mari kita mulai membacanya. Buku apa saja yang akan kita baca pada kesempatan kali ini? Yang pertama, ada buku yang berjudul Literasi dan Pendidikan Literasi, ditulis oleh Profesor Dr. Haji Dadang S. Ansori, SPD MSI, dan Dr. Hajah Bismaya Sabariah Damayanti MPD. Buku Literasi dan Pendidikan Literasi ini diterbitkan oleh penerbit Simbiosa Rekatama Media. Diterbitkan oleh Simbiosa Rekatama Media. Terbit pertama kali pada bulan Oktober tahun 2021. Nah, sekilas tentang penulis, Prof. Dadang ini adalah guru besar pada Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Universitas Pendidikan Indonesia. Sedangkan Bu Bismaya ini adalah staf pengajar di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia juga di Universitas Pendidikan Indonesia. Jadi kedua penulis tersebut atau kedua penulis buku ini keduanya merupakan akademisi dari Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, buku lainnya ada buku dari Bu Sophie Dewayani yang berjudul Menghidupkan Literasi di Ruang Kelas. Buku ini diterbitkan oleh PT Kanisius, pertama kali terbit tahun 2017. Bu Sophie sendiri, kita lihat, merupakan lulusan dari University of Illinois at Urbana-Champaign, aktif di program untuk menumbuhkan berbagai kegiatan literasi. Beliau merupakan Satgas Gerakan Literasi Sekolah yang Mendikbud dan pendiri Perkumpulan Literasi Indonesia. Bu Sophie juga merupakan ketua dari Yayasan Literasi Anak Nusantara. Beliau sudah menulis banyak buku, terutama yang bertema tentang literasi. Ini buku yang kedua. Buku yang ketiga, ini bukan buku, ini berupa naskah akademik peta jalan pembudayaan literasi dari Kementerian Koordinator Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Naskah akademik peta jalan pembudayaan literasi ini ditulis tahun 2021. Kenapa kita bahas? Saya yakin pada awalnya naskah akademik ini ditujukan untuk mendorong terbitnya peraturan pemerintah atau peraturan presiden agar semua kebijakan literasi itu berada dalam satu naungan, yang sampai saat ini
kebijakan literasi itu ada di, kalau kurang lebih kalau tidak salah itu ada di 34 kementerian dan lembaga yang berjalan masing-masing seperti itu. Niat awalnya naskah akademik ini untuk mendorong peraturan pemerintah atau peraturan presiden agar tadi inisiatif-inisiatif literasi yang ada di berbagai kementerian dan lembaga ini bisa dinaungi dan disinergikan seperti itu, sehingga tidak berjalan masing-masing. Nah, namun seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa hal tersebut tidak berhasil ya, tidak berhasil. Tapi saya yakin kajian-kajian yang ada di dalamnya ini akan memberikan wawasan bagi kita untuk memahami bagaimana literasi di Indonesia. Gitu. Baik teman-teman, jadi ini merupakan konten pertama dari temannya Aris. Jadi temannya Aris ini satu grup Facebook yang saya buat tahun 2009. Jadi sudah beberapa tahun yang lalu seperti itu. Sekarang 2026, beberapa belas tahun yang lalu. Jadi saya pikir alangkah baiknya kalau grup itu kita hidupkan kembali. Tapi kontennya agar berbeda dari konten-konten yang sudah ada, saya putuskan, saya pilih bahwa kontennya berupa tadi kita akan membacakan buku, tidak hanya satu tapi satu set, agar kita kaya dengan ragam perspektif seperti itu. Untuk satu set buku itu kita jadikan satu season, seperti yang akan kita lakukan pada hari ini, pada kesempatan kali ini. Jadi 3 buku tadi, literasi dan pendidikan literasi, buku menghidupkan literasi di ruang kelas, dan peta jalan pembudayaan literasi ini menjadi satu set yang akan kita tuntaskan dalam satu season bacaan. Tentu saja ini tidak bisa sekaligus kita baca dan kita bahas. Nah, nanti kita bagi-bagi menjadi beberapa episode seperti itu. Kalau ini sudah tuntas kita baca, kita bergeser ke season berikutnya dengan buku-buku yang baru seperti itu. Nah, untuk episode kali ini kita akan membaca dimulai dari prakatanya gitu, untuk mengetahui apa sih tujuan atau maksud dari penulis ini untuk menuliskan buku-buku ini. Jadi kita mulai dari buku prakatanya, buku literasi dan pendidikan literasi. Kita baca, kelihatan literasi menjadi kompetensi yang direkomendasikan untuk dikuasai dalam menghadapi tantangan mendatang. Literasi menjadi skill yang mendekatkan seseorang dengan dunia teks dan informasi. Dengan kompetensi literasi, seseorang dapat mengolah informasi untuk mengembangkan karir dan masa depannya. Berinteraksi dengan teks membutuhkan daya kritis dalam memilih serta menetapkan informasi agar pembaca tidak terseret arus banjir informasi yang tengah melanda. Selain itu, untuk memperkuat daya tahan persaingan pada masa datang, setiap orang harus memiliki kemampuan literasi kritis dan literasi masa depan atau future literasi, yakni kemampuan menganalisis serta memprediksi perubahan global yang akan terjadi dengan berpikir solutif dan resolusi. Kompetensi literasi sebagai keterampilan hidup diharapkan dapat menyelamatkan setiap individu dalam mengarungi gelombang perubahan yang dan tidak terprediksi seperti itu. Jadi dari paragraf pertama prakata di buku literasi dan pendidikan literasi Prof. Dadang dan Bu Prismaya itu melihat bahwa tantangan
tantangannya itu yang akan kita hadapi, yang pertama adalah disrupsi, dan yang kedua adalah ketidakpastian. Seperti itu. Nah, untuk menghadapi tantangan disrupsi dan ketidakpastian ini, Prof Dadang dan Bu Pismaya berpendapat kita harus memiliki kemampuan berpikir kritis dan apalagi dengan informasi berinteraksi dan teknologi modern. Dan berpikir solutif atau problem solving. Jadi kita harus punya kemampuan berpikir kritis dan problem solving. Nah, dua kemampuan ini hanya akan bisa didapat jika kita menguasai literasi kritis dan literasi masa depan atau future literasi. Itu. Jadi sekali lagi, menurut Prof Dadang dan Bu Pismaya bahwa kita saat ini menghadapi tantangan berupa disrupsi dan ketidakpastian. Untuk menghadapi, agar kita bisa menghadapi tantangan tersebut, kita harus punya kemampuan berpikir kritis dan problem solving, di mana kedua kemampuan tersebut hanya bisa dihasilkan jika kita menguasai literasi kritis dan literasi masa depan atau future literasi. Seperti itu. Kita lanjut ke paragraf kedua. Paragraf kedua. Pada lain sisi, literasi menjadi gerakan sosial karena teks merepresentasikan kenyataan sosial. Literasi adalah kegiatan kebudayaan yang melibatkan populasi manusia dalam sebuah interaksi sosial. Literasi juga menjadi instrumen praksis yang multidimensi pada hampir seluruh bidang dan keahlian. Kegiatan multiliterasi bersifat fungsional. Karena strategi berinteraksi dengan teks dilakukan sesuai dimensi dan masalah serta kepentingan individu masing-masing. Sebagai gerakan sosial, literasi melambangkan budaya sebuah masyarakat dalam menghadapi teks. Tentu saja literasi tidak dapat dipisahkan dari teks. Literasi merupakan pelembagaan dan interaksi individu dengan teks. Seperti itu. Jadi Bu Pismaya dan Prof Dadang ini mengajukan isu berikutnya, yaitu berupa literasi sebagai gerakan sosial. Apa? Jadi gerakan realitas sosial, kenyataan sosial ini dicapture oleh teks. Itu yang dimaksud dengan literasi sebagai gerakan sosial. Berbicara literasi itu harus sama dengan, tidak bisa dipisahkan dengan teks, seperti itu. Jadi gerakan literasi adalah, menurut Prof Dadang dan Bu Pismaya, adalah pelembagaan interaksi individu dengan teks, seperti itu. Ini cukup menarik. Nah, di akhir paragraf akhirnya berupa ucapan terima kasih pada mahasiswa, peserta sarjana, program sarjana UPI, serta kolega dosen UPI dan penerbit dan yang lainnya.
Ibu Siliwangi, Oktober 2021. Dadang S. Ansori, Wismaya Sabariah Damayanti. Jadi itu teman-teman, itu bagian dari prakata yang ada di buku literasi dan pendidikan literasi. Kita mendapatkan 2 poin besar. Yang pertama mengenai bahwa kebutuhan akan literasi itu dalam rangka agar kita mampu atau siap menghadapi tantangan, yaitu dalam bentuk diskusi dan ketidakpastian seperti itu. Untuk menghadapi tantangan tersebut, kita harus mampu berpikir kritis dan problem solving, harus punya kemampuan berpikir kritis dan kemampuan memecahkan masalah. Kedua kemampuan tersebut hanya bisa dicapai atau hanya bisa dihasilkan apabila kita menguasai literasi kritis dan literasi masa depan atau future literasi. Aspek keduanya atau isu keduanya yang disajikan oleh Prof. Dadang dan Bu Wismaya, di mana literasi sebagai yaitu literasi sebagai gerakan sosial, di mana kenyataan masyarakat atau kenyataan sosial itu di-capture oleh teks, seperti itu. Pergulatan antara manusia dengan teks yang meng-capture kenyataan sosialnya itulah disebut dengan literasi. Sehingga menurut pandangan Prof. Dadang dan Bu Wismaya ini, literasi itu tidak bisa dipisahkan dari teks, seperti itu. Nah, kita sebelum membahas lebih lanjut, kita masuk ke buku yang kedua, bukunya Bu Sophie Dewayani, berjudul Menghidupkan Literasi di Ruang Kelas. Sama kita akan membaca prakatanya, bagian prakatanya. Nah, agak lembab ini, mulai jamur berpecah. Ini bagian prakatanya. Nah, Bu Sophie langsung menusuk pada esensi pendidikan. Esensi pendidikan adalah menjadikan seseorang pembelajar sejati dan cinta kepada pengetahuan. Jiwa pembelajar ini tumbuh dalam diri seseorang yang mencintai membaca. Dalam pengalaman saya berinteraksi dengan mahasiswa, dosen, guru, tenaga kependidikan, pustakawan, pegiat pendidikan, dan siswa, sosok yang sukses bukanlah mereka yang tinggi pangkat golongan, indeks prestasi atau IP, nilai rapor, maupun nilai akreditasinya. Orang yang sukses adalah mereka yang selalu ingin tahu dan mencari informasi, mereka yang belajar tanpa henti. Jadi poin pertama dari prakatanya Bu Sophie ini cukup menarik, bahwa pendidikan idealnya menghasilkan 2 karakter, yaitu pembelajar sejati dan pencinta pengetahuan. Oke. Berikutnya, kita tahu bahwa tolok ukur kesuksesan saat ini diukur dari kemampuan seseorang untuk memproduksi pengetahuan. Dalam rangka akademik, dosen dan mahasiswa dituntut untuk menulis dan mempublikasikan karya pada jurnal ilmiah. Guru diharapkan mampu melakukan penelitian tindakan kelas atau PTK, atau bahkan menempuh studi lanjutan. Kurikulum baru menyiapkan siswa dengan beragam kegiatan menulis, membuat laporan, mempresentasikan karya dalam bentuk lisan, tertulis, audio visual, atau digital. Semua kegiatan itu melibatkan proses berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Apabila kegiatan pembelajaran di ruang kelas dan kuliah digegas semata untuk memenuhi persyaratan administratif, terselesaikannya berita acara pembelajaran, maka ruang perenungan seperti apa yang dapat tercipta di kelas. Nah, ini sebuah
pandangan reflektif ya, dari Bu Sophie seperti itu, bahwa dalam proses pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar ini ada proses memproduksi pengetahuan. Nah, di dalamnya membutuhkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, kemudian inovatif. Jadi tuntutan produktif untuk memproduksi pengetahuan itu menuntut seseorang untuk bisa berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Outputnya ini bisa dua. Ini hanya menyelesaikan tuntutan administratif, atau seseorang tersebut, si produsen pengetahuan tersebut, membangun ruang reflektif seperti itu. Ini sangat menarik. Kita tunda dulu, kita lanjut ke paragraf berikutnya. Dalam ruang kelas yang kaya literasi, seorang guru mengajak siswa untuk menepi dari gegas tuntutan akademik yang mungkin terasa melelahkan untuk dapat menemukan makna dan menumbuhkan diri dalam proses pembelajaran. Upaya ini dapat dilakukan dengan mengajak siswa untuk bersama-sama mengunyah materi pembelajaran dengan sangat lumat sehingga tercerna dengan sempurna dan menjadi asupan yang menyehatkan. Dalam proses mencerna ini, guru dan siswa mengalokasikan cukup waktu untuk berpikir tentang suatu topik secara mendalam, meningkatkan daya kritis dan reflektif, lalu bertukar pikiran dengan berbagai pendapat secara artikulatif. Buku ini membimbing Anda, para guru, tentu juga para orang tua, dengan ragam pendekatan untuk memperkaya kegiatan literasi di kelas dan di rumah Anda. Setiap bab ditutup dengan ajakan reflektif dan cara praktis untuk menumbuhkan kecakapan literasi pada diri Anda. Jadi tadi dalam proses kegiatan belajar mengajar, output reflektif ini hanya bisa dihasilkan oleh proses kegiatan belajar mengajar yang sehat seperti itu, di mana proses pembelajaran yang sehat itu di dalam ruang refleks itu adanya suatu dialog antara guru dengan siswa, atau bahkan antara siswa dengan siswa seperti itu. Nah, dalam dialog itu hasil-hasil refleksi baik guru dan siswa tersebut disampaikan secara artikulatif. Nah, ini kita simpan dulu, kita masuk ke bab berikutnya, ke paragraf berikutnya. Bab 1 menawarkan cara pandang tentang literasi dan kelisanan sebagai suatu kontinum yang terpisahkan. Literasi tak mungkin dicerabut dari kelisanan. Kegiatan berbasis kelisanan seperti bercerita, menyimak, dan berdiskusi memperkaya kegiatan literasi dan menjadikannya dekat dengan fitur manusia sekaligus menyenangkan. Bab 2 menekankan pentingnya literasi di era modern untuk memperhatikan elemen visual. Gambar adalah simbol komunikasi primer yang saat ini menempati peran penting dalam perkembangan pesat teknologi digital. Elemen visual dan kelisanan adalah dua hal yang membangun aspek kesenangan atau pleasure.
pada kegiatan literasi. Bab 3 memandu guru dan orang tua untuk menjadi cakap memilih sumber informasi yang berkualitas bagi anak dan siswa. Memilih bahan bacaan tentu mempengaruhi kualitas pemanfaatan bahan tersebut di kelas dan di rumah Anda. Bab 4 memaparkan beragam inspirasi untuk mengolah daya cipta juga daya pikir anak dan siswa menggunakan bahan bacaan selain buku teks pelajaran. Kegiatan-kegiatan ini tentu dapat diadaptasi dengan minat anak, kondisi ruang kelas, serta kebutuhan pembelajaran. Bab 5 berfokus pada kegiatan menulis. Bagian ini dapat dipraktikkan untuk menumbuhkan potensi dan minat siswa dalam berkarya. Juga mengembangkan kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler dalam bidang kepenulisan. Sebagai penutup, bab 6 memberikan contoh-contoh untuk memanfaatkan buku bacaan sesuai tema tertentu. Guru dan orang tua dapat mengembangkannya untuk buku-buku dengan tema-tema yang lain. Kegiatan literasi perlu mendapatkan buku bacaan dan sumber informasi kepada siswa dengan cara yang menyenangkan. Tugas menumbuhkan jiwa pembelajar dalam diri siswa ini bukan hanya tugas guru bahasa atau pustakawan, namun juga guru non-bahasa serta para orang tua. Abad ini adalah era literasi. Kurikulum boleh berganti, hanya guru dan siswa yang literatlah yang dapat memenuhi tantangan abad ini. Bandung, Agustus 2017, Sofi Dewayani. Jadi menarik bahwa kalau tadi disampaikan literasi itu oleh Prof. Dadang dan Bu Kismaya ini tidak bisa dilepaskan dari teks. Nah, ini pernyataan Bu Sofi ini, literasi ini tidak bisa dicabut dari kelisanan. Karena kelisanan ini merupakan memiliki akar yang sangat kuat dalam membentuk pemahaman literasi seseorang. Sebelum lanjut, minum dulu teman-teman. Oke. Nah, bagaimana untuk peta jalan? Nah, ini tidak akan kita bahas nih, karena kata pengantarnya ini masih kosong. Ini di naskah yang saya punya, karena ini mungkin masih draft ya, itu yang dibagikan. Ini langsung ke daftar isi. Tim penyusunnya juga masih kosong. Kalau tidak salah beberapa akademisi seperti itu. Langsung ke pendahuluan. Ini biar ini kita simpan dulu ini. Nah, jadi kita akan diskusikan lebih lanjut bagian prakata yang ada dalam buku literasi dan pendidikan literasi serta menghidupkan literasi di ruang kelas seperti itu. Baik, teman-teman, dari tadi pembahasan yang dari bacaan kita, walaupun masih bagian prakata, baik itu di literasi dan pendidikan literasi maupun menghidupkan literasi di ruang kelas, keduanya sudah menyajikan bagaimana paradigma literasi yang ada di Indonesia seperti itu. Nah, ini prakata ini seperti yang saya sampaikan di awal, ini sangat menarik dan bisa menjadi pintu masuk bagi kita untuk menyiapkan diri agar bisa memahami pembahasan-pembahasan selanjutnya seperti itu. Nah, sedangkan seperti tadi untuk naskah akademik peta jalan, memang draft yang saya punya ini belum ada kata pengantarnya, masih kosong seperti itu. Tapi bicara peta jalan, peta jalan literasi yang menurut saya yang saya pernah baca dan yang sangat bagus itu adalah peta jalan Gerakan Literasi Nasional yang dikeluarkan oleh Badan Bahasa, peta jalan tahun 2020-2025 kalau tidak salah. Namun sayangnya
peta jalan yang dirumuskan tersebut, satu, ruang lingkupnya hanya berlaku di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemdikbud waktu itu, dan itu pun Badan Bahasa hanya bertindak sebagai koordinator, jadi tidak punya power untuk mendorong lebih keras di direktorat atau bagian-bagian lainnya seperti itu. Jadi hanya berupa himbauan dan lain sebagainya. Nah, makanya sebenarnya peta jalan yang digagas oleh Kemenko PMK ini merupakan harapan angin segar sejatinya seperti itu. Nah, tadi namun seperti yang kita ketahui, ya kita antar di kalangan waktu itu Kemdikbud aja kan sangat sulit ya untuk menyediakan. Buktinya ketika di akhir 2025 peta jalan itu tidak pernah dievaluasi seperti itu. Apa capaiannya, apa tantangannya, apa kendalanya dan lain sebagainya, dan hasilnya seperti apa, itu tidak pernah benar-benar dievaluasi. Yang ada kepala Badan Bahasa berikutnya malah merumuskan peta jalan baru yang dinamakan Gerakan Literasi Semesta seperti itu, atau GELIS, yang menyasar literasi dininya. Nggak salah itu, cuma itu persoalan berulang yang kita hadapi dari pemerintah kita, dari birokrasi kita. Adanya satu adagium atau satu istilah ganti menteri atau ganti pejabat yang kebijakan, ya seperti itu. Sehingga bicara peta literasi kita tidak pernah menemukan jalan lurus seperti itu, yang mana mulai dari konsep, rancangan, pelaksanaan hingga evaluasi ini benar-benar pelaksanaan dengan tuntas. Nah, itu teman-teman. Sehingga bicara peta literasi, ya satu peta jalan dari titik nol, berjalan melingkar, menunggu sebentar, balik lagi ke titik nol, menunggu hal baru lagi apa nih yang akan dilakukan berikutnya seperti itu. Rute-rute inilah yang terus berulang seperti itu. Dan tapi walaupun demikian, seperti yang tadi saya sampaikan berkali-kali, bahwa peta jalan kebudayaan literasi yang digagas oleh Kemenko PMK ini, kajiannya saya yakin akan memberikan wawasan tambahan bagi kita dalam memahami meta atau anatomi literasi yang ada di Indonesia ini. Gitu. Nah, kembali ke poin-poin dari prakata yang di buku literasi dan pendidikan literasi serta menghidupkan literasi di ruang kelas, teman-teman. Nah, tadi ada disebutkan bahwa tantangannya itu berupa diskusi dan ketidakpastian. Ini bisa dihadapi oleh apabila kita memiliki kemampuan berpikir kritis dan problem solving atau memecahkan masalah. Ini bisa dihasilkan melalui literasi kritis dan literasi masa depan seperti itu. Nah, apa itu literasi kritis? Nah, coba kita cek apa itu literasi kritis. Coba kita rujuk ke artikelnya Halimah Sumiyadi, Yati Mulyati, Bismaya Esdamayanti. Ini kayaknya mahasiswa yang Bu Bismaya seperti itu, yang berjudul Critical Literacy Approach in the Teaching of Literacy, Appreciation Using Indonesian Short Stories. Gitu. Jadi bagaimana pendekatan literasi kritis dalam pembelajaran apresiasi sastra yang diterapkan pada cerita pendek Indonesia. Nah, kita cari apa itu literasi kritisnya. Nah, ini bagian literasi
critical literasi. Apakah terlihat? Jadi di sini critical literacy is learning to read and write as part of the process of becoming aware through historical experience as constructed in certain power relation to take action and promote social justice. Itu menurut Anderson, Irvine, dan Lee seperti itu. Critical literacy is also a place for reading into word and word relating to power, identity, differences in accessing knowledge, skills, tools, and resources. Correspondingly, critical literacy allows for a more accurate understanding of the world, so that people can enter the right word into a formation where their legitimate interest. Kita lanjut. Nah ini ya. Nah ya. Itu a formation where their legitimate interest, identities, and aspiration are present to challenge the disproportionate power relation. Menurut Priyanti, explain that critical literacy is closely related to critical thinking and critical awareness. Furthermore, critical thinking allows someone to think divergently, develop problem-solving skills, and develop thinking skills concerning cause and effect, perspective or point of view, evidence, possibilities, and debate. Gunawan stated that critical thinking skills are the skills to think at a complex level using a process of analysis and evaluation. The identification of critical thinking must be accompanied by reasoning, argumentation, and emotion. Critical thinking is closely related to critical reasoning. Albert stated that critical reasoning is carried out based on a critical assessment of the problem with strong facts in public awareness and social condition. The aim is to produce critical argument and critical lights in various fields. Critical awareness involves deepening people's perception and perspective and examining how our own bias, cultural assumption, and worldview influence the way we see power, differences, and dynamics. Nah, itu panjang. Jadi pada terjemahan bebasnya, literasi kritis ini adalah kemampuan kita membaca yang tersirat untuk membongkar ideologi tersembunyi dan mengenali bias di balik sebuah teks. Seperti itu. Kemudian, apa itu literasi masa depan? Nah, kita merujuk pada papernya UNESCO, Future Literacy Laboratory Playbook. Seperti itu. Kita cari terjemahannya, apa itu literasi masa depan. Nah ini, future literacy is a capability. It is the skill that allow people to better understand the role of the future in what they see and do. Seperti itu. Being future literate empowers the imagination, enhance our ability to prepare, recover, and invent as changes occur. Seperti itu. Jadi literasi
masa depan adalah literasi yang memberdayakan imajinasi agar kita siap berinovasi dan tidak gagap saat terjadinya perubahan. Sehingga sangat logis tadi yang disampaikan oleh Bu Ismaya dan Prof Dadang bahwa untuk menghadapi tantangan masa depan berupa disrupsi dan ketidakpastian, kita memang butuh untuk berpikir kritis dan kemampuan problem solving atau memecahkan masalah melalui literasi kritis dan literasi masa depan. Literasi kritis ini memberikan kita akan kemampuan untuk membaca yang tersirat dan membongkar ideologi tersebut dan mengenali bias di sebuah teks agar kita tidak, apalagi kan sekarang zamannya algoritma, kita tidak mudah diarahkan, kita tidak mudah terjebak oleh kepentingan-kepentingan tertentu yang padahal itu bertentangan dengan kepentingan kita seperti itu, atau bertentangan dengan kebutuhan kita. Sedangkan literasi masa depan memberikan kita imajinasi agar kita siap dan mampu berinovasi ketika perubahan itu terjadi, ketika ketidakpastian itu melanda, ketika disrupsi memang benar-benar ada seperti itu. Nah, disrupsi tentu saja selalu memicu perubahan sosial, seperti halnya televisi, YouTube mendisrupsi televisi, atau Netflix mendisrupsi bisnis penciptaan penyewaan CD seperti itu. Nah, jika membingkai pada aspek yang kedua, isu yang dikemukakan oleh Prof Dadang dan Bu Ismaya di prakatanya, di mana literasi sebagai gerakan sosial ini sangat-sangat pas seperti itu, di mana teks dipandang sebagai potret realitas sosial dan literasi adalah kapasitas kognitif kita untuk menangkap kerumitan dunia lewat teks tersebut. Jadi kita memahami realitas sosial itu melalui teks. Jadi teks membantu untuk menguraikan aspek-aspeknya seperti itu atau variabel-variabelnya. Nah, sampai di sini tadi ditekankan oleh Prof Dadang dan Bu Ismaya bahwa literasi sangat lekat dengan interaksi manusia dan teks seperti itu. Nah, ini kalau dibandingkan dengan Bu Sophie, di mana Bu Sophie menyampaikan bahwa literasi itu tidak bisa diserabut dari kelisanan seperti itu. Ini seolah-olah ada dua hal yang saling bertolak belakang seperti itu. Padahal kalau kita pahami tidak demikian. Kalau kita pahami tidak demikian. Nah, Bu Sophie dalam prakatanya menyadarkan kita atau membangunkan kita dengan membawa isu isu di ruang pendidikan seperti itu, yaitu dengan memberikan satu arsitektur moral manusia yang dihasilkan oleh proses pendidikan. Harusnya manusia yang sudah melalui proses pendidikan itu menjadi manusia pembelajar sejati dan pencinta pengetahuan seperti itu. Itu merupakan itu diingatkan kembali oleh Bu Sophie di sana seperti itu. Nah, untuk bisa menjadi manusia pembelajar sejati dan pencinta pengetahuan, ini tidak bisa kalau proses kegiatan belajar mengajarnya, baik itu kurikulum, sistem pendidikan maupun gurunya hanya berorientasi pada pemenuhan penyelesaian administrasi belaka seperti itu. Walaupun di dalam proses tersebut itu tetap menggunakan kemampuan berpikir kritis, kreatif dan inovatif. Tapi kalau hanya sekedar hanya untuk memenuhi kebutuhan administratif, yaitu tidak akan membawa kita kemana-mana. Justru yang dibutuhkan adalah ruang untuk melakukan refleksi seperti itu, di mana ruang-ruang tersebut
eh, apa berupa ruang dialog antara guru dengan murid, atau antar murid, atau antar sesama murid seperti itu. Dimana ruang-ruang dialog itulah merupakan ruang tempat guru murid itu mengartikulasikan penemuan makna, dan hal itu berguna untuk menumbuhkan diri seperti itu. Nah, Bu Sophie menempatkan kelisanan sebagai akar dari tumbuhnya keliterasian kita. Ini maksudnya bahwa literasi bersenyawa erat dengan tradisi lisan kita. Nah, tadi melalui dialog, ruang-ruang reflektif kan itu merupakan satu peristiwa kelisanan ya, seperti itu, praktik kelisanan. Jadi literasi tidak, oleh Bu Sophie, tidak diartikan secara mekanis sebagai ruang yang sepi, ya, ruang yang dingin, hanya menempatkan interaksi manusia dengan teks seperti itu menjadi ruang-ruang atau aktivitas-aktivitas soliter, tapi literasi ditempatkan sebagai suatu aktivitas sosial seperti itu, atau aktivitas komunal. Jadi apa yang dimaksudkan oleh Bu Pismaya dan Prof. Dadang dan Bu Sophie ini tidak saling bertentangan, dan keduanya tidak saling meniadakan satu sama lain seperti itu. Nah, untuk bisa lebih memahami apa yang dimaksud atau keterhubungan antara literasi itu tidak bisa dilepaskan dari teks menurut Profesor Dadang dan Bu Pismaya, dan literasi tidak bisa dicabut dari akarnya, yaitu kelisanan. Kita bisa memahami ini apabila kita membaca buku Walter J. Ong yang berjudul Kelisanan dan Keaksaraan. Nah, buku yang saya punya ini edisi terjemahannya yang diterbitkan oleh penerbit Gading Yogyakarta seperti itu. Sedangkan judul aslinya adalah Orality and Literasi seperti itu. Jadi teman-teman kalau ingin lebih memahami tadi yang dimaksud oleh Prof. Dadang dan Bu Pismaya bahwa literasi itu tidak bisa dipisahkan dari teks, nah, dengan apa yang dimaksudkan oleh Bu Sophie bahwa literasi tidak bisa dicabut dari akarnya, yaitu kelisanan, itu jembatannya adalah buku Kelisanan dan Keaksaraan karya Walter J. Ong seperti itu. Jadi demikian teman-teman bacaan kita pada kesempatan atau pada episode pertama kali ini. Ini kita baru baca prakatanya, tapi dari prakatanya kita sudah disajikan paradigma literasi dalam asana gerakan literasi di Indonesia yang disampaikan oleh Prof. Dadang Pismaya maupun oleh Bu Sophie Dewayati. Jadi teman-teman kalau ingin menyimak versi teksnya, teman-teman bisa menyimak ulasan atau hasil bacaan ini di laman www.rumahmataharipagi.com seperti itu. Teman-teman bisa baca di sana. Jadi nanti ada dua versi. Yang pertama adalah versi video yang akan ditayangkan di YouTube channel Matahari Pagi. Nah, channel Matahari Pagi. Jangan lupa untuk di follow, nah, seperti itu. Atau teman-teman bisa ke rumahmataharipagi.com. Teman-teman bisa membaca edisi teks
edisi teksnya dari pembahasan kita kali ini. Jadi itu teman-teman, saya tidak menutup diri juga kalau teman-teman ingin pertemuan yang lebih interaktif, kita bisa dilakukan di live Instagram. Teman bisa gabung memberikan pendapatnya seperti itu. Jadi apapun pandangan teman-teman silahkan untuk disampaikan di kolom komentar. Jadi sekali lagi demikian, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kita melanjutkan bacaan kita untuk literasi dan pendidikan literasi, karya Prof. Dadang dan Bu Kismaya, buku Menghidupkan Literasi di Ruang Kelas karya Bu Sophie, dan naskah akademik Peta Jalan Pembudayaan Literasi dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan buku-buku komplement lainnya yang saat ini, misalkan Pelisanan dan Keaksaraan karya Jeong seperti itu, atau paper yang dalam hal ini papernya UNESCO mengenai literasi masa depan, future literasi, maupun artikel dari jurnal ilmiah yang kita rujuk pada episode ini adalah Indonesia Journal of Applied Linguistics seperti itu. Jadi demikian teman-teman, sampai jumpa lagi. Salam literasi dari Rumah Matahari Pagi. Bye.